Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam oleh makhluk hidup. Ya baik, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan bumi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Contoh dari sumber daya alam itu adalah udara, air, tanah, hewan, tumbuhan, hutan, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam oleh makhluk hidup itu dibagi 3 ya. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam oleh hewan. Dan yang terakhir, yaitu pemanfaatan sumber daya alam oleh tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Banyak hal dalam melakukan peranannya, diantaranya adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Berikut beberapa sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama adalah tumbuhan. Kita bisa lihat di sini gambar ada beberapa tumbuhan ya. Sebagian besar sumber daya pangan berasal dari tanaman budidaya. Berikut manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tanaman yang bermanfaat bagi sumber karbohidrat apa saja, yaitu adalah padi, jagung, ubi, dan lainnya. Yang kedua, tumbuhan juga sebagai sumber lemak adalah kelapa, kacang tanah, dan kelapa sawit. Yang ketiga, tumbuhan dapat sebagai sumber protein adalah kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacang lainnya. Yang keempat, tumbuhan dapat sebagai sumber vitamin, yaitu adalah sayur-sayuran. Yang kelima, tumbuhan bisa juga menghasilkan oksigen bagi semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Yang kedua adalah air. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain.
Manfaat lainnya air bagi manusia adalah yang pertama, sarana pengairan di sawah. Yang kedua, untuk sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kita bisa lihat di gambar di samping ini. Yang ketiga, sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, baik rumah tangga atau industri. Yang ketiga adalah udara. Udara adalah salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup untuk bernapas. Manfaat dari udara selain bernapas adalah yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini ada sebuah kincir angin yang digunakan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua yaitu sebagai penyejuk tubuh. Kita bisa lihat di sini ada gambar AC ya. Yang ketiga, mengarahkan kapal layar di laut. Yang keempat adalah tanah. Ya, kalian bisa lihat di sini ada gambar tanah ya. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur akibat proses bahan organik yang hancur akibat proses alam. Berikut manfaat sumber daya tanah untuk manusia. Yang pertama yaitu untuk mendirikan tempat tinggal atau rumah. Yang kedua, lahan untuk pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, sebagai bahan dasar pembuatan batu bata. Yang kelima adalah hewan. Manfaat hewan bagi manusia adalah yang pertama, sebagai hewan peliharaan. Yang kedua, sebagai alat untuk membajak sawah. Nah, di sini di gambar ini ada hewan kerbau ya, yang digunakan untuk membajak sawah. Yang ketiga, sebagai bahan makanan baik berupa daging, telur, atau susu. Yang keempat, dapat diperjualbelikan sehingga mendapatkan uang. Yang keenam yaitu hutan. Kita bisa lihat hutan ini ya di gambar. Manusia sangat membutuhkan hutan dalam kehidupannya. Hutan juga memiliki peranan penting bagi manusia.
Manfaat hutan bagi manusia adalah yang pertama, sebagai tempat penghasil kayu dan hasil hutan lainnya. Yang kedua, sumber pekerjaan dan mata pencaharian. Yang ketiga, tempat penyimpanan air untuk mengurangi erosi dan banjir. Ya, sekarang yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam oleh hewan. Yang pertama, tumbuhan itu dibutuhkan oleh hewan sebagai makanan bagi hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan dibutuhkan hewan sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, hewan dibutuhkan oleh hewan sebagai makanan bagi hewan karnivora atau omnivora. Ya, seperti contohnya adalah harimau, singa, ya, yang menyukai daging, ya. Yang keempat, air dibutuhkan hewan untuk memenuhi kehidupan hewan. Yang kelima, tanah dibutuhkan hewan untuk tempat hidup. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam oleh tumbuhan. Berikut pemanfaatan sumber daya alam oleh tumbuhan. Yang pertama, udara dibutuhkan tumbuhan untuk bernafas dan membantu perkembangbiakan. Yang kedua, hewan serangga dibutuhkan tumbuhan untuk membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, air dibutuhkan tumbuhan untuk metabolisme dalam tubuhnya. Yang keempat, tanah dibutuhkan tumbuhan sebagai tempat hidup. Nah, tadi kalian sudah mempelajari pemanfaatan sumber daya alam oleh makhluk hidup, baik oleh manusia, kemudian oleh hewan, dan juga oleh tumbuhan. Sekarang kalian kerjakan soal. Yang pertama, ada apa sajakah sumber daya alam yang ada di sekitarmu?
Yang kedua, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam oleh hewan. Pemanfaatan sumber daya alam oleh tumbuhan yang ada di sekitarmu. Ya, silakan dikerjakan ya, anak-anak. Semoga selalu sehat dan tetap rajin belajar dan rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.